Pernah terdetik di dalam hati, duh pengen makan seblak, duh pengen makan soto ayam. Dan sebelum arisan mulai, beliau nganterin saya semangkok soto ayam sama seblak Kak Mel. Dan di bulan Agustus saya lagi butuh uang 300.000, bingung harus pinjam ke siapa. Saya tidur siang sambil baca sholawat adrik nih, entah berapa banyak Kak Mel sampai ketiduran. Ba'da asar saya chatting kakak sepupu saya Kak Mel. Alhamdulillah kakak sepupu saya TF 500.000, katanya yang 200.000 untuk jajan anak saya. Ya Allah Kak Mel, aku makin percaya keajaiban sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, langsung aja kirim ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah ada nikmat di setiap sholawat dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku, kalau teman-teman mau beli teman-teman bisa ke Gramedia atau teman-teman bisa beli di masa special offer, belinya dari sekarang tapi pengirimannya paling lambat tanggal 31-an ya teman-teman. Karena ini PO ya, PO di masa special offer, cuman ada 3 keuntungan yang teman-teman dapetin kalau teman-teman beli di masa special offer, yaitu teman-teman bisa dapat yang pertama tanda tangan aku, kemudian surat kecil dari aku dan e-book jurnal sholawat. Jadi belinya dari sekarang, bisa beli ke admin atau klik link di deskripsi box di bawah ya. Nah langsung aja aku akan bacain testimoninya, ini dari Mbak D di Banten. Assalamualaikum Kak Mel. Waalaikumsalam. Saya D dari Banten. Halo Mbak D, salam kenal ya. Oh ini yang kedua, ini testimoni kedua saya. Saya mulai rutin bersolawat di bulan Juni 2024 sampai sekarang. Semoga bisa selalu istiqomah seperti Kak Mel, amin. Banyak sekali keajaiban-keajaiban yang saya rasakan Kak Mel. Mulai dari hal terkecil sampai yang terbesar. Pertama, saya mengamalkan solawat munjiat dan solawat Jibril. Pernah terdetik di dalam hati, duh pengen makan seblak, duh pengen makan soto ayam, kayaknya enak. Qadarullah Kak Mel, besoknya tetangga ngadain arisan keluarga di rumahnya. Dan sebelum arisan mulai, beliau nganterin saya semangkok soto ayam sama seblak Kak Mel. Saya pikir ya Allah engkau tahu apa yang terdetik di dalam hati, dalam hati. Dan di bulan Agustus saya lagi butuh uang 300.000, bingung harus pinjam ke siapa. Saya tidur siang sambil baca sholawat adrik nih, entah berapa banyak Kak Mel sampai ketiduran. Ba'da asar saya chatting kakak sepupu saya Kak Mel untuk pinjam uang. Alhamdulillah kakak sepupu saya TF 500.000, katanya yang 200.000 untuk jajan anak saya. Ya Allah Kak Mel, aku makin percaya keajaiban sholawat. Di bulan September ketika saya mau balikin uang ke kakak sepupu, dia bilang, "Gak usah diganti deh uang yang 300.000-nya, Masya Allah. Yang 100.000 untuk kamu, 200.000 kamu kasih untuk 2 kakak kamu ya." Masya Allah Kak Mel. Di awal bulan Desember ini suami kebetulan bertengkar hebat sama temen yang bawa kerja suami keluar kota gara-gara potongan gaji suami yang gak sesuai. Sampai suami dihina serendah-rendahnya sama temennya Kak. Selama menikah baru kali ini suami aku dihina begitu sadisnya Kak sama orang lain. Akhirnya suami memilih resign dari kerjaannya Kak dan memilih pulang. Saya pun gak bisa nolak keinginan suami. Karena saya pun sakit hati sama perkataan temennya Kak dan lebih ngejaga mental suami walaupun pikiran kacau balau karena masih banyak amanah yang harus dibayar.
Semenjak suami pulang dari luar kota, saya kencengin Kak salawat munjiat yang tadinya cuma 100 kali, bisa sampai 300 kali. Saya juga mulai mengamalkan sholawat fatih 100 kali Kak Mel. Alhamdulillah setelah 3 hari suami nganggur di rumah ada tawaran kerja lagi Kak Mel, Masya Allah. Bahkan gajinya keluar setiap minggu Kak Mel. Jadi saya nggak begitu pusing untuk keperluan makan sehari-hari dan jajan anak-anak. Dan satu lagi Kak Mel, saya pernah berdoa, ya Allah, hamba pengen punya penghasilan tapi tanpa meninggalkan anak-anak di rumah. Karena anak yang kedua usianya baru setahun. Alhamdulillah qadarullah Kak Mel, saya bisa punya penghasilan tambahan dari bagi hasil pemasangan wifi dari sepupu saya Kak Mel. Saya dapat konsumen 120 orang Kak dan komisinya dihitung per orangnya 5.000 Kak. Jadi sudah 2 bulan ke sini saya dapat uang komisi 600.000 Masya Allah. Tiap bulan tanpa harus ninggalin anak. Makasih banyak Kak Mel udah bacain testimoni saya. Cuma hal-hal kecil tapi saya percaya Kak. Ketika kita minta sama Allah, Allah pasti kabulin doa kita Kak. Semangat terus untuk teman-teman yang baru mulai bersolawat, pertolongan Allah itu nyata. Buktinya saya seorang ibu rumah tangga yang sama sekali nggak punya penghasilan, tapi selalu ada aja rejeki untuk saya lewat jalan manapun yang Allah kehendaki. Semoga Kak Amel sehat selalu, dimudahkan rizkinya, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, kisah dari Mbak D di Banten. Mbak D ini seorang ibu rumah tangga teman-teman. Mulai ngamalin sholawat, baca sholawat munjiat dan sholawat Jibril. Pada saat itu Mbak D lagi butuh duit nih 300.000, bingung gimana. Akhirnya baca sholawat adrik nih sampai ketiduran katanya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin qad daqat hillati adrikni ya Rasulullah, itu sholawat adrik nih. Atau bisa juga yang begini, as-sholatu wassalamu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah qad daqat hillati adrikni ya Rasulullah. Jadi teman-teman terserah mau yang mana, mau pakai yang mana ya. Mau yang awalnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin atau as-sholatu wassalamu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah, terserah yang mana. Sama aja ya teman-teman. Baca nggak dihitung tuh sampai ketiduran. Tiba-tiba pas kebangun keinget lah mau chat ke sepupu deh. Mbak, aku bisa nggak? Atau teh, kalau Banten biasanya teh ya. Teh bisa nggak? Aku pinjam duit teh 300.000. Akhirnya sama tetehnya sama sepupunya itu ditransfer 500. Nih 200-nya aku lebihin buat anak kamu. Masya Allah. Dan ketika waktunya bayar udah ada duit nih. Oh amanah nih mbaknya ya. Dia mau dibayar ke sepupunya, teh ini uangnya mau aku bayar, udah ada uangnya gitu kan. Nggak usah kamu bayar. Kan mau bayar 300.000 kan. 300 itu 100 buat kamu. 200.000-nya kasih ke kakak-kakak kamu ya. Masya Allah, tabarakallah ya. Kita yang bersolawat, keluarga kita juga ketiban rezeki. Tadi Mbak D yang bersolawat, kakak-kakaknya kecipratan rezeki juga. Masya Allah kan berkah banget ya orang-orang yang bersolawat ya Masya Allah. Dan gak cuma sampai di situ. Ada masalah nih, suaminya Mbak D di pekerjaannya dihina sama temennya. Akhirnya suami Mbak D memilih resign karena udah sakit hati banget. Mbak D sebenarnya sedih. Aduh kalau suami resign ini bagaimana bayar amanah-amanah nih masih banyak gimana ya. Cuman untuk nggak mau nunjukin ke suami gitu, ya udahlah daripada mental suami lebih penting. Karena kalau udah masalah itu kan nggak enak kerja juga ya teman-teman. Akhirnya ya udah suaminya kerja di rumah pulang gitu ya. Mbak D mulai ngamalin lagi, dikencengin sholawatnya. Munjiat katanya biasa 100 ditambahin jadi 300. Kemudian Mbak D menambahkan sholawat Fatih. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Teman-teman juga bisa tuh nambahin sholawat Fatih ya. Dan Masya Allah, cuma dalam waktu 3 hari akhirnya suaminya dapat pekerjaan lagi. Masya Allah, tabarakallah. Dan keajaibannya nggak cuma sampai di situ. Masya Allah banget ya. Mbak D ini kan ibu rumah tangga. Kepengen banget punya penghasilan tapi nggak ninggalin anak. Karena masih punya anak umur 1 tahun di rumah. Gimana ya Allah. Udah salawat aja tiba-tiba dikasih jalan. Mbak D ngebantuin saudaranya ngajak orang buat pasang wifi. Ya. Dan ternyata bisa mengajak 120 orang untuk pasang wifi di saudara dari Mbak D ini gitu kan. Nanti kalau kamu bisa ngajak
bisa bantu aku ngajak orang untuk ikutan wifi di aku, nanti kamu dapat bagi hasil deh tiap bulannya, aku kasih 5.000 per orang deh gitu kan. Akhirnya dapat 120 orang dan ini sudah 2 bulan berjalan, setiap bulannya Mbak D dapat Rp600.000 tuh. Tanpa harus ninggalin anak, tanpa harus kerja ke sana kemari lagi. Cukup sekali aja kerjanya gitu loh, nawarin dapet, ya itu juga nggak mudah ya teman-teman ya, dan akhirnya dapat tiap bulan 600.000. Hari gini ibu rumah tangga dapat 600.000 tiap bulan, kagak keluar rumah. Siapa yang kagak pengen? Semua juga pengen ya. Makanya ayo sholawatan. Tapi nggak cuma sholawat ya, sholatnya diperbaiki. Karena nomor 1 itu sholat. Karena ketika kita meninggal dunia, yang pertama kali kita ditanya tuh dipermasalahin sholat kita bagaimana. Bukan sholawatnya berapa banyak, enggak. Sholat kita yang diperiksa. Jadi teman-teman jangan sampai teman-teman cinta sholawat tapi ninggalin sholat. Na'udzubillah ya. Nah teman-teman, yang namanya hidup itu selalu aja ada masalah. Ya, ini Mbak D bukannya kita ngedoain yang jelek. Mbak D nih udah dapat kebahagiaan. Pasti kan Mbak D ngerasain sendiri ya, ada lagi ujian. Entar kelar lagi, ada lagi ujian berikutnya. Entar begitu lagi, kan seperti itu hidup ya. Aku sering banget dapat DM masuk, dapat chat-chat yang masuk tuh, "Mbak, gimana ini Mbak solusinya Mbak? Aku diuji Mbak, aku begini, aku begitu." Padahal udah pernah ngerasain the power of sholawat. Tapi ketika diuji lagi dengan ujian yang baru, bingung lagi gimana solusinya tuh udah cuman 2, benerin sholat, perbanyak baca sholawat, udah itu solusi yang paling apa ya, yang paling penting gitu, yang terutama lah, yang intinya. Benerin sholat, perbanyak baca sholawat. Ada lagi memang tahajud, duha, baca Quran, kalau bisa ada rezeki ya sedekah, banyak. Tapi intinya dua itu dulu deh. Benerin sholat, kencengin sholawat. Udah, kamu selesai masalah 1, ada lagi masalah baru. Kita nggak akan pernah berhenti masalah teman-teman sampai kita meninggal dunia. Nanti kalau udah meninggal dunia, disitulah saatnya kita bagi rapot. Ibarat kita sekolah, namanya sekolah tiap hari ngerjain soal. Tiap hari ada aja ujian yang mesti kita kerjain, ya kan? Ada soal-soal latihan yang kita kerjain. Sampai akhirnya mau kenaikan kelas, ujiannya lebih berat lagi tuh. Dan ketika kita selesai naik kelas, kita dapat rapot kan. Begitulah kehidupan kita. Setiap hari tuh kita diuji. Sampai akhirnya kita meninggal dunia, kita waktunya bagi rapot. Jadi teman-teman, ketika teman-teman sekarang udah dapat keajaiban sholawat, udah selesai masalahnya, ada masalah baru, jangan bingung lagi. Deketin Allah terus makanya. Makanya jangan kendor ibadahnya. Ketika masalah selesai, jangan kendor. Tetap bangun malam, tetap teman-teman baca sholawat. Kalau bisa jangan berkurang sholawatnya. Supaya apa? Supaya kita tetap selalu terjaga. Kalaupun ujian itu datang, kita tuh legowo hatinya. Nggak gusar lagi, nggak stres lagi. Udah kayak, oh terserah Allah aja. Pasti ada jalan. Dan emang benar ada jalan. Ya teman-teman ya, baca deh sholawat apa aja terserah. Mau sholawat Jibril, Ad-Dikni, Munjiat, Ibrahimiyah, semua sholawat bagus. Tapi tetap yang paling bagus sholawat Ibrahimiyah. Kita baca sama-sama yuk sholawat munjiat yuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il awali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'lat darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Masya Allah deh. Salawat munjiat, salawat kecintaan aku. Teman-teman, kalau teman-teman dagang, kalau mau laris pagi-pagi ya, habis subuhan, habis tahajud, minim-minim 100 kali sekali duduk baca munjiat. Atau kalau memang nggak sempat duduk karena misalnya teman-teman dagang nasi uduk pagi-pagi harus buka warung ya, segala macam, ya udah teman-teman sambil ngaduk nasi, sambil nyiapin dagangan munjiat.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina. Ih, Masya Allah deh. Laris deh jualannya pagi-pagi udah habis deh. Cobain ya. Atau teman-teman yang jualan online atau apapun cobain deh ya. Oke teman-teman, makasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak D lancar terus rezekinya, sehat selalu ya Mbak, bersama keluarga bahagia selalu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang nonton, semoga rezeki kalian barokah, doa kalian segera diijabah, utang kalian juga pada lunas ya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.